Udah bisa kita mulai, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa ajahta ambasairina gisawatal giwaya wa nusalli wa nusallimu man arsaltahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam buat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid At-Taubah Lapas Narkotika kelas 2A Pematang Siantar. Hadir juga di sebelah saya Ustadz Ahmad Fadli Tambunan. Umumnya kita yang berhadir pada kesempatan pengajian kita, pengajian rutin setiap hari Kamis yang sekarang kita laksanakan pada tanggal 25 Agustus 2022. Kemarin pembahasan terakhir kita tentang apa? Tentang apa yang terakhir? Kan yang saya ingat habis masalah hewan yang halal atau yang haram, kita membahas masalah mandi ya. Mandi janabah ya. Belum. Wudu belum ya. Istinja udah. Masalah istinja sudah. Masih hadas terbagi dua ya kan berarti ya. Hadas besar, hadas kecil gitu. Oke. Sekarang kita masuk adab dan aturan istinja. Adab dan aturan istinja. Dalam kitab yang saya tulis ini, saya menyampaikannya di sini, menulisnya orang yang buang air kecil maupun besar wajib hukumnya beristinja dengan air yang bersih. Istinja bahasa Indonesianya cebok. Ya. Wajib hukumnya beristinja dengan air yang bersih. Air yang bersih di sini kita harus kembali kepada al-ma'u tahurun, yang kembali kepada pembagian air kemarin. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kan ada kita cerita tentang air, yakni air yang suci lagi dapat mensucikan, mesti itu airnya. Jadi kalau istinja pakai aqua hukumnya gimana? Bersih. Kalau istinja pakai sprit, ini yang enggak bersih. Pakai sprit enggak bersih. Ya. Hukumnya beristinja dengan air yang bersih. Dengan batu, tisu atau lainnya, dengarkan, dengan batu, tisu atau lainnya adalah jalan lain. Berarti alternatif, bukan perintah, alternatif.
dengan batu, tisu atau lainnya adalah jalan lain jika tidak atau memang sulit menemukan air. Ada air tapi sulit untuk menemukan air yang lain. Air ini banyak manfaatnya untuk wudu, untuk minum. Yang kalau ini dipakai juga untuk istinja, rasa-rasanya nanti nggak cukup. Terus gimana? Pakai tisu. Paham Bapak-bapak? Kan ada air misalnya 1 tong. Air ini air suci yang dapat mensucikan. Cuman air yang 1 tong ini cuman itu toh. Air yang lain nggak dapat lagi, susah cari air karena kemarau panjang umpamanya. Kita mau cebok, apakah karena cebok karena pipis atau cebok karena beol? Terus ada tisu, kita pakai tisu boleh. Tapi kalau mewah air jangan pakai tisu, jangan pakai yang lain daripada itu. Kenapa? Karena itu bukan perintah, itu jalan alternatif. Kalau sulit mendapatkan air atau ketiadaan air, ya. Dilarang istinja pada tempat terbuka. Sedapat upaya kita tidak dilihat orang maksudnya. Nggak ada tempat tertutup, tapi nggak ada yang melihat, kayak mana? Boleh. Paham ya? Dilarang istinja tempat yang terbuka, maksudnya diperlihatkan sama orang. Tempatnya terbuka tapi nggak ada orang, boleh. Tempatnya tertutup tapi di situ semua orang, nggak boleh. Makruh, dilarang ya, dipantangkan ya. Kan sudah kita jelaskan ya, di makruh itu hal-hal yang dipantangkan. Juga dilarang melihat orang yang sedang istinja. Orang yang istinja pun jangan kita lihat-lihat. Misalnya ada satu tempat yang nggak mungkin lagi ditutup, tapi nggak mungkin juga orang diusir. Kita ada di situ, ada orang istinja. Jangan kita lihat. Tutup bagian kepala saat beristinja. Tutup bagian kepala saat beristinja. Saat buang air juga, saat beristinja juga. Berarti kalau ketika istinja kan berarti sedang buang air. Pakai tutup kepala Pak, pakai anduk. Kalau orang-orang yang sulit dia menutup kepalanya, pakai tangannya lagi ditutup. Ini ubun-ubun ini harus ditutup. Dilarang berbicara saat sedang istinja. Iya, kemarin itu begini, bukan dia lagi istinja itu, lagi cebok. Mau begini, dilarang. Dan buang air. Sedang istinja dan buang air dilarang berbicara. Dan jangan membelakangi atau menghadap kiblat. Kiblat kita kemana nih sekarang? Itu WC kita itu ada mana itu kalau beol? Cocok. Itu dia. Nggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Dilarang keras melihat kotoran kemaluan sebab dapat menghilangkan cahaya wajah. Dalam kitab Ta'alim diterangkan, siapa yang sering melihat kotorannya, siapa yang melihat kemaluannya, itu cahaya wudhu yang dibekaskan wudhu, cahaya wajah dari bekaskan wudhu itu lama-lama hilang, pudar. Ada orang rajin sholat tapi muak nengok mukanya. Itu gara-gara sering suka kalian nengok tainya dia itu. Ya kan? Mau tai awak, mau tai orang pun jangan tengok tai. Iya kan? Mau kemaluan awak, mau kemaluan orang jangan tengok. Hilang wajah itu, Pak. Yang wajahnya jadi hilang ya. Masuk kita kepada adab dan aturan mandi. Jika hendak mandi janabah, mandi maksudnya ini mandi janabah bukan mandi biasa. Jika hendak mandi janabah, tutuplah aurat dengan kain basahan penutup.
jangan telanjang. Ya. Jangan telanjang. Binatang yang mandi telanjang. Kalau manusia ditutupnya. Ya. Ditutup. Enggak ada kain basahan. Cuman sempak yang ada ya, itu pun jadilah. Yang penting tutup kemaluanmu. Awali mandi dengan menggosok bagian siku badan. Mana siku-sikunya? Ini siku, ketek siku, selangkangan siku, ini siku. Gosok-gosok itu. Kalau lagi mandi janabah. Dan kemaluan. Nah, kemaluan. Selepas itu berwudu. Digosok-gosok dulu, Pak. Kalau mandi janabah itu jangan langsung main burbar. Disiram dulu yang mana bagian siku-sikunya, ya, kemaluannya digosok-gosok dulu. Baru wudu. Kemudian niat mandi janabah. Niatkan dalam hati kita sedang mandi janabah. Aku niat mandi janabah karenamu ya Allah. Mau menghilangkan hadis besar, hadis kecil. Karenamu ya Allah. Gitu ya. Sirami badan seluruhnya tanpa jeda. Sirami badan seluruhnya tanpa jeda waktu yang lama. Ini siramnya badannya. Ini belum kepala, belum basah semua. Cakap pentingnya merokok, baru tambahnya lagi dia lanjutnya. Itu nggak laku itu ya. Udah jeda lama itu, ya. Sunat hukumnya mandi dengan sabun atau daun pandan. Kenapa? Daun pandan itu kan wangi, Pak. Sabun wangi. Sunat. Disuruh. Adab dan aturan berwudu. Adab dan aturan berwudu. Jika hendak berwudu, gosoklah tangan terlebih dahulu. Ini tangan kita ini banyak kumannya nih. Masukkan air ke hidung dan keluarkan. Istinsaq. Masukkan air ke hidung, keluarkan. Lalu berkumur-kumur, istinsaq, ya. Lalu kumur-kumur, gosok-gosok giginya. Kata Nabi, laula an asyaqqa ala ummati la amartuhu bisyawaqi inda kulli shalah. Kalau enggaklah memberatkan bagi umatku, la amartuhu bisyawaq. Aku perintahkan bagi umatku sebelum sholat itu harus bersiwak. Maksudnya sebelum sholat itu ada yang beranggapan sebelum takbiratul ula, ada yang beranggapan sebelum wudu mau sholat itu. Ya. Kalau enggak wajib itu, kalau enggak memberatkan kita itu wajib. Makanya bergosok gigi itu sunnah muakkadah. Digini-gini kan aja kalau enggak ada gosok gigi. Pakai jari. Dibuka. Sunat hukumnya mandi dengan mana tadi? Awali niat wudu dengan bersuci dari segala hadas. Awali niat berwudu itu dengan menghilangkan hadas. Ada kalimatnya membuang hadas kecil atau hadas besar. Gitu ya. Walaupun hadas besar itu dilakukan untuk mandi, tapi pada saat berwudu menghilangkan hadas gitulah ya. Karena orang yang berhadas besar obatnya mandi janabah. Kalau orang yang hadas kecil obatnya biar jangan hadas kecil wudu. Kan gitu ya. Jadi ada niat begitu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari an jami'il badan. Fardhu lillahi ta'ala gitu ya. Fardhu lillahi ta'ala. Kalau niat itu gini aja. Aku niat wudu buang hadas karena Allah Ta'ala gitu ya. Basuh bundaran wajah 3 kali. Yang namanya bundaran wajah adalah ini kulit wajah ini yang tidak ditumbuhi rambut. Ini ya. Ini bundaran wajah. Cuman lebat kali jenggot waktu. Mungkin di dalam jenggot-jenggot itu nggak kena itu basah. Nggak apa-apa, dimaafkan ya.
dimaafkan kalau itu ya. Makanya disunnahkan untuk menyelang-nyelangi air ke jenggot kita. Ada sikit Ustaz nggak kena perasaanku. Gimana itu Ustaz? Nggak apa-apa, dimaafkan ya. Karena sudah diselang-selangi tadi ya. Karena tebal kali jenggot waktu pula. Makanya kalau punya jenggot itu nggak usah tebal-tebal kali. Kedua, tangan hingga siku. Ingat, tangan sama siku. Tangan sampai siku. Jangan siku ke kanan, ke tangan. Nanti ininya nggak kena basah. Ini susah basahnya ini, ya kan? Kalau kayak gini beruduk, gini dia beruduk, gitu. Nggak basah itu Pak. Nanti kalau nggak basah, orang yang nggak sah wudunya sah nggak sholatnya? Enggak. Sapu bagian rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Ada orang kadang-kadang basuh rambut itu gini aja, udah. Nggak ada masalah itu. Ya. Baru disunatkan membasuh kedua telinga. Telinga. Dan basuh kaki hingga mata kaki. Ilal ka'bain. Mata kaki. Bikin di atas mata kaki. Dilebihkan dia sedikit. Karena katanya anwarul muhajjirin, menjadi cahaya yang berkilauan. Itu nanti tanda umat Muhammad sama enggak umat Muhammad. Datang di akhirat dengan cahaya yang berkilauan. Gara-gara apa? Bi'athari wudu, karena bekas wudu. Semua dilakukan masing-masing 3 kali. Berdoa kepada Allah agar menjadi orang yang bersih dari noda dan dijadikan orang yang soleh-soleha. Berdoa sama Allah. Ini habis wudu udah, nggak ada doa-doanya. Doa. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang taubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang bersuci, yang mensucikan diri. Aj'alni min ibadikas sholihin. Jadikan aku dari hamba-hambamu, golongan hambamu yang beribadah dan soleh. Gitu. Hambamu yang soleh-soleh. Gitu ya. Adab di kamar mandi. Adab di kamar mandi. Jangan sekali-kali memutuskan niat atau perkara apapun di kamar mandi. Tadi baru musyawarah ini. Baru musyawarah besar bisnis pula itu. Ini musyawarah kan. Bentar dulu ke kamar mandi dulu. Kan gitu kan? Bentar dulu ke kamar mandi dulu kan? Baru memutuskannya dia pas di kamar mandi itu. Jadi apa enggaknya bisnis ini tadi? Enggak boleh. Kan ada orang kalau udah bicara bisnis itu sedikit ke kamar mandi. Tahu itu? Kalau enggak memikirkan sesuatu yang sulit, buka amplop. Biasanya kamar mandi buka amplop. Saya kan pernah gitu. Ada tawaran proyek sedikit ya kan? Kasihnya amplopnya udah. Udah. Untuk ngedil atau tidak ngedilnya itu kan mesti dibuka ini amplop. Kan nggak mungkin depan dia, pura-pura ke kamar mandi lah. Kamar mandi buka. Oh, kena 2.000. Bisa lah kalau 2.000 kan gitu kan. Tapi memutuskan bisanya itu jangan di kamar mandi itu. Bisa tidak bisanya itu setelah keluar dari kamar mandi. Iya kan? Itu memutuskan perkara jangan di kamar mandi. Karena kamar mandi itu tempat setan, Pak. Jangan sekali-kali membawa mushaf Al-Quran, mushaf Al-Quran atau bahagian daripada mushaf Al-Quran. Jangan dibawa itu. HP kayak mana? HP kan ada Al-Qurannya. Iya, karena dia dihidupkan dan dibuka. Kalau enggak kan enggak ada Al-Quran di situ. Ah gitu. Itu boleh, masih
masih boleh. Cuman jangan dibuka-buka HP itu dalam Al-Qur'annya baru masuk ke kamar mandi. Itu nggak boleh. Ya. Jangan beramai-ramai di kamar mandi. Kecuali darurat. Jangan beramai-ramai di kamar mandi kecuali darurat. Sana aja. Kecuali darurat. Iya, jangan beramai-ramai di kamar mandi kecuali darurat. Kamar mandi sini ramai kali Pak orangnya. Nunggu habis ya enggak kamar mandi enggak ada habisnya. Ah, itu darurat lah itu ya. Darurat lah itu. Masih apa? Dokumentasi. Iya. Gunakan alas kaki ke kamar mandi. Makanya masjid kita ini ada enggak sendal khususnya? Sendal khusus di kamar mandi? Enggak ada. Oh ya udah. Nanti saya ingatkan ya apa ya, biar saya bawa sendal wudhu ya. Mana apa? Nanti ingatkan ya. Saya ingatkan nanti ya. Udah Pak, udah. Nanti diingatkan saya membawa hari Kamis depan sendal untuk kamar mandi. Ingatkan saya malam Kamisnya. Ya. Masuklah ke kamar mandi dengan doa perlindungan dari kejahatan setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allah kayak anak TK aja katanya. Sekarang udah anak TK aja yang ngamalkan ini, Pak. Orang tua udah enggak ngamalkan ini lagi, Pak. Pikirnya Islam itu untuk anak TK. Iya kan? Orang makan baca bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allah kayak anak TK aja kau katanya. Sekarang yang baca doa makan cuma anak TK aja, orang tua udah enggak lagi. Entah kenapa lagi kita ini enggak ngerti aku. Enggak ngerti saya, Pak. Anak TK aja, nanti anak TK itu kalau udah SD pun udah enggak lagi. Langkahkan kaki kiri saat hendak masuk ke kamar mandi dan kaki kanan saat hendak keluar dari kamar, kemudian berdoa. Apa doanya? Gufronaka anil adza wa afani. Yang singkat aja, Gufronaka. Ampuni aku ya Allah. Ampunanmu ya Allah. Itu ya. Penjelasan tayamum. Orang yang tidak mendapatkan air bersih pada satu tempat atau tidak boleh terkena air, maka diperbolehkan untuk bertayamum pada debu atau bekas debu. Ingat, pada debu atau bekas debu. Yang suci lagi mensucikan untuk jalan keluar dari berwudu. Dinding itu kira-kira berdebu enggak? Berdebu enggak? Ada debunya itu. Seminimal-minimalnya bekas debu ada di situ. Boleh dong ke dinding itu. Boleh. Cuman tayamum ini cuman menyapu wajah dan kedua tangan, enggak ada gini-gininya. Enggak ada kaki-kakinya ya. Cuman wajah dan kedua tata cara tayamum itu sangat mudah, seperti menepuk kedua tangan kepada debu, kemudian menyapukannya ke wajah dan kedua tapak tangan. Satu kali tayamum hanya untuk satu waktu sholat fardu saja kegunaannya, dan untuk beberapa kali ibadah sunat lainnya. Kalau untuk ibadah sunat boleh ya, tapi kalau untuk sholat fardu hanya sekali saja. Kalau mau dapat asar nanti tetap tayamum, ulangi lagi tayamumnya. Tetap sholat, ulangi lagi tayamumnya. Catatan penting,
bahwa orang yang tayamum disebabkan ketiadaan air akan menjadi batal tayamumnya jika tiba-tiba menemukan air atau turun hujan. Kalau dia tayamum karena ketiadaan air, bukan karena sakit, bukan karena nggak boleh terkena air, tetapi karena ketiadaan air, tiba-tiba dia lihat ada air, kemudian turun hujan, batal tayamumnya. Tapi kalau udah selesai sholatnya tadi, udah gak batal lagi sholatnya, ya kan? Tidak demikian buat orang yang dilarang terkena air dan disebabkan penyakit atau kedinginan. Saya pergi ke Magadolok. Ada yang pernah ke Magadolok? Ke Magadolok. Daerah mana ini? Nggak usah lah dulu ke Magadolok, udah terlalu lama tahunnya. Saya pernah tahun 2018 ketika ras subuh-subuh. Pas tenggelamnya kapal Sinar Bangun, saya ke Tiga Ras. Subuh dinginnya luar biasa. Dingin sekali. Mau tayamum, mulut masih bau bangke. Enggak tayamum, dinginnya minta ampun. Dipaksa lah dingin-dingin itu, Pak. Padahal udah bolehnya saya tayamum di situ. Dalam pembahasan fikih kita ini. Udah mau? Kenapa? Karena terlalu dingin. Sikit lagi ya Pak ya. Pembahasan syahadatain, orang yang berikrar dengan kesungguhan hati dan lisannya bahwa hanya Allah yang layak disembah, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan ikutannya, maka seseorang itu disebut muslim. Kalau orang sudah bersyahadat muslim. Nabi melarang keras untuk kita menyebut orang yang bersyahadat kafir. Dilarang Nabi keras-keras. Jangan kafir-kafirkan orang, ya, apalagi dia bersyahadat. Itulah susahnya kita mengkafirkan orang Syiah itu. Itulah susahnya kita mengkafirkan orang Ahmadiyah itu. Itulah kita susahnya mengkafirkan orang Wahabi. Kenapa? Karena dia bersyahadat. Di situ susahnya kita mengkafirkan mereka. Padahal mereka sudah kafir. Sekalipun mungkin ia kafir secara fi'li atau ahli maksiat itu, udah kafir itu enggak? Kafir, tapi enggak boleh kita kafir. Kenapa? Karena mungkin dia pernah bersyahadat dan dia selalu bersyahadat mungkin, gitu ya. Dua kalimat syahadat itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat syahadat ini akan diikrarkan setiap hari oleh orang muslim, sekurang-kurangnya bacaan tersebut dibaca ketika sholat. 5 kali sholat ya 5 kali baca itu. Orang yang tidak bersyahadat disebut kafir secara i'tiqad. I'tiqad ini kayaknya udah nih. Pertemuan kemarin ini pengajian ini, ya, i'tiqad. Karena itu menjadi pertanyaan Bapak kali itu kan tentang i'tiqad. I'tiqad itu adalah apa? I'tiqad itu adalah kepribadian, artinya diri. Termasuklah itu bagian daripada hati kita. I'tiqad itu hati kita. Cuma hati lah yang kuat, ya, untuk ya, itu ya. Baru pertemuan yang akan datang kita masuk kepada pembahasan sholat dan sembahyang. Nanti kalau ditanya apa pembahasan kita selanjutnya, ingat pembahasan sholat dan sembahyang gitu. Jadi nanti akan detail kita ceritakan tentang sholat dan sembahyang ini gitu. Kalau tadi kita mulai dari tentang sholat dan sembahyang ini kan sudah tahu kita apa aja tentang sholat dan sembahyang. Padahal ini sudah pernah kita kaji kan. Ini kan sudah kaji ulangan ini ya. Baik, ini pertanyaan. Dari nomor berapa ini? Dari nomor 1 ya.
Pak Ustadz ketika sedang sholat saat tahiyat awal atau akhir posisi yang benar bagaimana, dan saat mengangkat jari telunjuk. Posisi yang benar itu coba contohkan Ustaz. Coba contohkan Ustaz. Langsung aja lah. Nah, coba gimana kamu biasanya? Itu awal. Akhir gimana biasanya? Sudah benar ini. Ini yang benar tahiyat akhir. Ini yang benar. Enggak dapat jarinya semua ke depan, cuman jempol doang, enggak apa-apa. Yang penting ada yang ke depan. Ya. Begitu juga tadi pada saat tahiyat awal. Kemudian ngangkat tangan itu begini. Enggak usah mukhayyar, yang gini-gini itu enggak usah. Enggak usah tampil beda lah. Ada orang gini-gini, di stop kawannya dia, karena enggak biasa jumpa begitu, di stopnya gini, digantinya gini. Enggak usah ya. Enggak ada dalam mazhab Imam Syafi'i macam ini, enggak ada. Udah ya. 2. Pak Ustadz, ada doa agar terhindar dari 4 perkara dibaca sebelum salam saat sholat? Ada. Apakah memang harus dibaca Pak Ustadz? Makruh hukumnya bagi yang udah hafal nggak baca itu. Makruh hukumnya orang yang udah hafal itu nggak baca itu. Allahumma inni a'udzubika minal jahannami wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamat wal masahid dajjal. Baru salam. 3. Apa hukumnya kita menandai bacaan Al-Quran dengan melipat lembaran Al-Quran? Apa dibolehkan? Boleh, kalau hanya sekedar itu boleh. Yang nggak boleh itu mengkoyak, mencampak-campakkannya, membiarkannya nggak dibaca-baca. Iya kan? Kalau hanya lipat-lipat boleh. Tandanya udah sampai sini aku baca, nanti aku lanjutkan selanjutnya, boleh. Yang nggak boleh itu dikoyak-koyak. Nggak apa-apa, masih boleh itu. Yang nggak boleh itu diludahi Quran itu. Dia katanya gitu, nggak boleh. Itu nggak boleh itu ya. 4. Pak Ustadz, apa hukumnya masang guli-guli di kemaluan laki-laki? Ini anak-anak napi ini lah ini ya. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Haram hukumnya ya, nggak boleh ya. Haram hukumnya ya. Nggak boleh. Kalau sudah terpasang nggak usah pada sibuk untuk mengeluarkannya, udahlah. Cuman kalau mau berhubungan badan awak sama perempuan, awak bilang, aku ada guli-guliku. Kalau nggak mau dia jangan dipaksa. Karena sakit itu rasa orang itu. Ya. Ada kasus macam ini pernah jadi pertanyaan dulu sama saya. Bingung saya jawabnya. Sekarang saya udah pandai jawabnya sedikit. 5. Pak Ustadz, apa hukumnya kalau kita menjual narkoba dengan keadaan terpaksa? Dengan keadaan terpaksa pun juga tidak boleh berbuat dosa. Tidak boleh. Kecuali terpaksanya itu matilah ukurannya. Ya, matinya pun dalam keadaan mati kelaparan. Kalau matinya nggak mati kelaparan juga nggak boleh. Wak baroya ini banyak kali yang dibolehkannya, bukan begitu. Kadang mati itu pun nggak pilihan juga. Mati kelaparan itu juga nggak pilihan juga, ya. Tapi yang menjadi masalah kan bukan harus pekerjaan yang haram untuk mengatasi perut jangan lapar. Nyapu halaman orang pun kita dapat duit kok. Minimal kalau nggak dapat duit dapat makan lah. Mangkas-mangkas pagar rumah pagar bunga orang dapat makan lah. Minimal nggak lapar lagi lah gitu. 6. Pak Ustadz, tolong jelaskan hukum bayar fidyah. Orang yang seperti apa yang harus bayar fidyah? Apa boleh seorang anak membayar fidyah orang tuanya? Apa benar dengan membayar fidyah? Udah habis. Kok kayak gini ceritanya? Jadi
Orang yang membayar fidyah itu orang yang tak mampu berpuasa, bukan orang yang tak mau berpuasa. Tatawu itu, bahasa tatawu itu ada kalimat kemampuan di situ. Bukan malas berpuasa. Kalau nggak mampu puasa karena ada asam lambungnya, dia bayar fidyah 1 mud makanan untuk 1 orang fakir miskin per hari yang ditinggalkan. Ya, misalnya ada orang sudah umur 30 tahun baru masuk Islam. Udah 30 tahun baru masuk Islam. Kayak mana mau melatih itu puasa? Terus dilatih, dicoba puasa. Jam 11 sudah terkapar, jam 2 udah terkapar, nggak bisa juga, nggak bisa juga tuntas. Bayar fidyah. Terus kayak mana lagi? Udah tua, udah ujur, nggak mungkin lagi lah sanggup puasa. Bayar fidyah. Boleh anaknya membayarkan fidyahnya, orang tuanya boleh. Itu membayar utang orang tua kan disuruh juga ya. Kita pengabdian kita termasuk bagian daripada membayar hutang orang tua. Ini mungkin apa benar dengan membayar fidyah selesai semuanya? Iya, udah selesai. Dosa tidak berpuasa itu udah selesai. 7. Orang tua bisa menyelesaikan hutang piutang orang tua kita. Orang tua bisa menyelesaikan hutang piutang orang tua kita. Nah ini bingung ini. Kurasa udah apa ya? Mungkin Anak ya, bisa lah. Udah dijawab tadi kan. Pada perang Badar apakah Nabi SAW ikut berperang? Ikut. Nabi ikut perang. Buktinya Nabi ikut perang. Perintah Nabi lah yang nggak didengarkan orang ini. Dilarang Nabi sahabat-sahabat untuk turun mengambil harta ghanimah peninggalan orang kafir, ghanimah. Tak didengarkan sahabat-sahabat ini. Rupanya orang itu datang lagi, nyeranglah. Ya, jadi di perang Badar itu perang Badar apa perang apa? Perang Uhud itu ya. Perang Badar gigi yang apa ya? Oh, perang Badar gigi ya. Oh, saya tadi ceritanya itu perang Uhud. Perang Badar kita menang ya. Perang Badar jumlah sedikit tapi menang. Nah, itu ikut Nabi itu. Dan di perang Badar kayaknya Khalid bin Walid kalau nggak saya silap menebas leher orang yang bersyahadat pada saat perang Badar. Kan kena diat dia itu kan, kena denda itu Khalid bin Walid, membayar diat 100 ekor unta dengan sengaja memenggal leher orang yang bersyahadat. Orang yang bersyahadat ini datang dari pihak musuh. Kata Khalid bin Walid, dia bersyahadat karena dia udah kunusi pedang. Begitupun kata Nabi, bayar diatnya. Kenapa? Karena itu coba bayangkan. Apalagi membilang orang kafir yang sudah jelas-jelas di Islam, nggak boleh. Pantang ya, pantang, nggak boleh. Sekalipun dia kafir nggak usah dibilang-bilang kafir, kafir gitu, nggak usah. Oh dia udah kafir. Kenapa? Oh dia udah ikut Syiah, gitu aja. Nggak usah kafir, nggak usah gitu. Pak Ustadz, apakah bisa teman kita yang non muslim titip doa untuk orang tuanya yang baru meninggal? Orang tua kita, teman kita yang non muslim titip doa untuk orang tuanya yang baru meninggal. Dan apakah bisa bin atau binti Abdullah untuk yang non muslim? Orang non muslim didoakan, tapi saat hidup doanya pun dapat hidayah.
Kalau sudah mati, ya udah nggak usah didoain. Capek-capek doainnya nggak sampai. Tapi kalau dia orang tua kita, walaupun dia non muslim, kita doain. Tapi nggak sampai. Ya memang nggak sampai, tapi kita doain. Doanya kayak mana? Doa yang baik-baik. Tapi non muslim Ustaz, iya kita disuruh berdoa kepada orang tua kita, doa yang baik-baik, sekalipun itu nggak sampai. Ya capek, kayak Ustaz bilang tadi, ya nggak apa-apa lah capek demi orang tua. Ya, nggak apa-apa capek demi orang tua. Pak Ustaz, bagaimana cara mandi junub? Udah tadi. Pak Ustaz, bagaimana ketika buang hajat sambil merokok dan hukumnya? Makruh. Rokoknya makruh, lagi gitu pun makruh. Ya, merokoknya makruh, lagi buang air pun makruh. Ada lagi? Pertanyaannya? Bapak ada? Enggak ada. Udah paham semua. Enggak ada yang enggak paham. Ada lagi? Nah. Jadi kalau dia sakit lambung, tapi dia ada kemungkinan sehat, apakah dia tetap bayar fidyah juga? Apakah dia qada lagi? Ada kemungkinan sehat. Contoh, hari puasa Ramadan 2022 dia sakit lambung, sehingga dia tidak puasa. Kemudian bulan Syawalnya atau 1 bulan setelah itu lambung dia ini dinyatakan normal, sembuh. Kalau dia puasa nggak apa-apa gitu kan, maka dia wajib mengqada puasanya. Wajib mengqada puasanya, tidak bayar fidyah. Kenapa? Karena lambungnya sudah sembuh. Ya, waktu untuk mengqada masih ada 11 bulan lagi. Iya kan? Ah gitu. Atau 10 bulan lagi. Nah, nggak apa-apa. Dia tidak bayar fidyah, tapi dia wajib mengqada. Ada lagi? Makruh kencing berdiri. Makruh kencing berdiri. Jadi begini, ada satu hadis dari Jabir, katanya Rasulullah itu pernah kencing berdiri. Pernah kencing berdiri. Tapi hadis ini dibantah Aisyah. Dibantah Aisyah di sini. Bahwa Aisyah enggak sependapat dengan keterangan hadis itu. Dengan penuturan dari seorang sahabat yang selalu mengikuti Nabi ketika safar. Jadi kalau ada ulama yang kencing berdiri, makruh hukumnya. Nggak usah disalahin, nggak usah diharamkan, makruh, ya, makruh. Dan itu menimbulkan penyakit prostat katanya, ya, menimbulkan penyakit prostat. Memang setiap yang makruh-makruh itu menimbulkan penyakit kok. Setiap yang makruh menimbulkan penyakit, udah pasti itu. Apalagi yang haram. Kalau yang haram menimbulkan kebinasaan, lebih parah daripada penyakit. Ya. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Apa betul ketika berzikir mata terpejam? Iya, kalau itu karena khusyuknya, bukan karena itu harus keharusannya, boleh. Ya, karena kehusukan itu kadang-kadang kita terbawa fana fillah, karena panas sama Allah. Semuanya fana kecuali Allah maksudnya. Ya, semuanya lenyap kecuali Allah. Jadi nggak sadar itu nggak sadar itu karena ayunan enak nikmatnya itu nyaris separuh sadar lah gitu. Ya, separuh sadar itu boleh itu, bisa itu. Pejamkan mata itu boleh itu, karena kalau nggak dipejamkan mata terganggu, ya kan? Ma'rifat itu triknya itu ya pejamkan mata salah satunya. Baru
menjauhi kebisingan. Makanya disuruh ujlah. Ternyata di mana-mana nggak ada lagi yang nggak bising. Ini yang bingung. Mau ujlah kemana mana bising. Ada orang suluk kan, pikir dia ke rumah suluk, bising juga rumah suluk. Dia pikir untuk ujlah itu biar jangan bising, biar enak fokus. Rupanya bising juga. Ini. Jadi kita harus kembali kepada konsep lama, jangan suka bising. Mau di mana pun, apalagi di tempat sunyi. Iya kan? Tapi karena orang Batak itu falsafahnya satu orang merokok, kalau 2 orang udah mulailah main catur agak bising sedikit. 3 orang berkelahi lah itu. Itu falsafah orang Batak Toba. Payah ngajak orang Batak Toba ini diam. Payah. Enggak ada orang Batak Toba pendiam, Bang. Kalau ada udah idiot itu, Bang. Gitu kira-kira. Batak Toba enggak ada pendiam, ribut sekampung. 3 orangnya dia kayak sekampung. Orang Jawa 5 orang kayak sunyi. Iya kan? Kayak enggak ada orang. Gitulah kira-kira. Tapi sekarang mau Jawa, mau Batak sama aja ribut, Pak. Iya kan? Ribut, mau Jawa, mau Batak, ribut. Apalagi Batak Medan. Terkontaminasi juga dengan orang Batak itu, ya kan? Ya udahlah, dimaafkanlah Batak itu. Dimaafkanlah, Pak. Udah bawa lahir begitu kami. Mau kayak mana? Ya. Ada lagi? Udah ya? Bisyafatin Nabi kiramatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kesempurnaan majelis ini ditutup dengan doa oleh yang pakar doa dulu, Ustadz kita nih ya, Ustadz kita nih bawa doa. Pas ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kasiral jud, ya wasi'al ata, ya khafiyal lutfi, ya jamilal sun'i, ya halimal la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim wardu anis sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqan wa anta lam tajal li zalika ahlan. Ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir, hajatuna kasir wa anta alimun biha wa khabir. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhafu, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala ghaiban illa radattah wala dainan illa qadaitah wala musafiran illa wasaltah wala bala'an illa dafa'tah wala maridan illa safaitah wala ghafilan illa zakkartah wala ismatan illa barraktah wala karban illa kasabtah wala jahilan illa 'allamtah wala dhallan illa hadaitah wala maitan illa rahimtah wala miskinan illa agnaitah wala aziban illa zawwastah wala imtihanan illa najahta wala hajatan min hawaijid dunya wala akhiratihi ala karidun illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي والآله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. Baik, mari kita tutup majelis kita ini dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Muhammadin wa alihi wa sahbihi kesibukan senari. Kesibukan senari. Penjara. Hah? Nah, ada kesibukan di sana. Oh iya, kasih ya. Masujid, isa aja nama kalian jadi mana? Mau sih. Hah? Mau tabas sih.